Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita dari kelompok satu ingin melaksanakan presentasi tugas sebagai tugas UAS dari Enterprise Resource Planning, yaitu mata kuliah RP dan rangka memenuhi tugas untuk mendapatkan nilai UAS baik. Teman-teman, Bapak Ibu, izin share screen. Kemudian kami menggunakan memilih judul hubungan dengan retail yang sesuai dengan hasil pembagian tugas, dan kami memakai judul Enterprise Resource Planning atau IRP, implementasi sistem informasi pada PT Pelangi Ratu Mandiri untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kelompok satu terdiri dari 5 orang, yaitu Muhammad Faisal, kedua saya sendiri Markus Riyadi, ketiga Pak Raja Bunggal, kemudian Pak Eko, dan ketiga adalah Mas Iqbal. Kami dalam menyelesaikan tugas ini saling bekerjasama, mendukung satu dengan yang lain, sehingga hasil daripada proyek ini juga adalah hasil kerjasama yang kita bersama. Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama adalah latar belakang dahulu. Kita tahu bersama bahwa retail merupakan salah satu usaha yang tidak melibatkan proses pengubahan bentuk dari barang yang akan dipasarkan. Jadi retail ini adalah seperti penjualan, tentunya dengan konsep yang berbeda, dengan yang langsung di tangan konsumen, tetapi lebih ke case dari jumlah dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang yang juga adalah untuk mengontrol sebuah pendistribusian tersebut, maka sebuah perusahaan harus benar-benar memperhatikan kepentingan dan tiap-tiap proses yang akan dilakukan. Jadi tentunya dalam perusahaan itu kalau sistemnya masih manual atau belum menggunakan prinsip otomatisasi atau dan sebagainya, tentu hal ini akan menyita waktu, tenaga, efisiensi, dan lain sebagainya, sehingga biaya yang itu kan juga besar. Kemudian latar belakang ketiga, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa, menjalankan usahanya selanjutnya mengedepankan pelayanan maksimal kepada pengguna jasa. Nah, ini tentunya tidak hanya pengguna jasa dari semua perusahaan, tentunya mereka pasti akan mengedepankan pelayanan maksimal kepada pihak pengguna jasa, terutama adalah perusahaan jasa. Nah, sebagai retail tentunya menjadi salah satu perusahaan yang bergerak dalam penyediaan barang, termasuk barang dan jasa. Tentunya dalam menjalankan kegiatan usahanya tentunya harus mengedepankan pelayanan yang maksimal. Kemudian untuk latar belakang yang terakhir, adapun dalam hal ini perusahaan masih menggunakan sistem manual. Nah, kita tahu bersama-sama bahwa kalau seiring perkembangan zaman teknologi, penggunaan sistem manual tentunya sangat menghambat kemajuan daripada usaha itu, memperlambat sehingga resource yang dibutuhkan semakin besar, waktu yang dibutuhkan semakin besar, dan ini juga akan pada akhirnya akan menimbulkan kerugian dari perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Muhammad Rizal dengan NIM 11233439. Untuk di sini adalah rumusan masalah. Untuk rumusan masalah ini satu adalah bagaimana penempatan sistem informasi dapat menunjang PT Pelangi Ratu Mandiri untuk menunjang kegiatan usaha tersebut. Dan yang kedua itu adalah sistem informasi model apakah yang sesuai dengan PT Pelangi Ratu Mandiri yang bergerak pada bidang pengadaan barang dan jasa. Next slide. Maksud dan tujuan dari PT Pelangi Ratu Mandiri ini adalah untuk mengembangkan proses-proses yang berjalan di perusahaan tersebut agar tiap-tiap prosesnya berjalan lebih terukur, mudah, dan efisien dalam waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, membantu perusahaan dalam proses penjualan yang lebih mudah dan menarik. Yang kedua adalah memudahkan perusahaan dalam manajemen stok barang penjualan. Yang ketiga adalah memudahkan perusahaan dalam proses pendistribusian agar lebih mudah dalam stock of name. Dan yang ketiga adalah memudahkan perusahaan. Yang keempat adalah memudahkan perusahaan dalam mengatasi barang return. Yang kelima adalah memudahkan perusahaan mereka setiap aktivitas perusahaan. Dan yang keenam adalah memudahkan perusahaan dalam merekap absensi pegawai. Dan selanjutnya oleh teman saya.
Baik, untuk implementasi dari ERP ini kami menggunakan Odoo atau Odoo dengan tulisan ODOO versi ke-17. Selanjutnya, Mas. Nah, dari Odoo ini kurang lebih penggambaran sistem yang digunakan, yang kita implementasikan adalah sebagai berikut, seperti ditampilkan dalam PowerPoint yang kami sajikan, yaitu Ratu Pelangi Mandiri ini yang pastinya dibagi menjadi beberapa user, ada admin, kemudian ada customer, kemudian dari keseluruhannya itu user, admin, dan pembeli itu dapat melakukan login, kemudian melakukan belanja, melakukan diskusi. Dari sisi admin dapat mengorganisasi diskusi, kemudian mengorganisasi produk, mengorganisasi penjualan, kemudian melakukan manajemen pegawai. Adapun aktiviti diagramnya salah satunya adalah melakukan masukan user dan password, kemudian menerima inputan, menampilkan metode data, mengisi data. So, ada beberapa menu-menu yang diimplementasikan di Ratu Pelangi Mandiri baru sejumlah sekian, karena memang kami lihat bahwa tidak perlu terlalu banyak dulu, karena harus dilakukan evaluasi, setelah itu baru nanti bisa dikembangkan kembali. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ini masih tampilan activity diagram pemesanan beserta tampilan cara pembeliannya ya di aplikasi Odoo. Untuk aktivitasnya, customer bisa memilih menu produk seperti gambar di sebelahnya, shop itu tampilan barang. Nanti bisa memilih salah satu barang, nanti terus ditambahkan ke keranjang. Setelah masuk ke keranjang, nanti tinggal dikonfirmasi order, data akan disimpan. Ya, next. Ya, ini tampilan Odoo, modul-modul yang ada pada Odoo ya. Jadi kita akan mendownload seperti di modul sales itu ada beberapa gambar modul yang nantinya bakalan kita butuhkan untuk kebutuhan di perusahaan. Ya, salah satunya ini ada sales. Sales itu nantinya akan banyak aktivitas ya yang bisa dibuat seperti membuat invoice. Ya, next. Nah, intinya seperti pada gambar setting user di atasnya itu tengah, itu beberapa modul yang kita gunakan untuk PT Pelangi Mandiri. Nah, kurang lebih seperti itu ya, kita mendownload apa yang menjadi kebutuhan kita untuk perusahaan. Kita tentukan beberapa modul yang akan kita pakai, dan modul itu nantinya akan berintegrasi ya antara modul dengan modul, jadi itu sangat mempermudah aktivitas di perusahaan. Ya, next. Ya, untuk kesimpulan akan diteruskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya lanjut untuk kesimpulan. Berdasarkan data dan penjelasan pada bab di atas, dapat kita simpulkan bahwa modul yang digunakan PT Pelangi Ratu Mandiri untuk mengimplementasikan ERP pada aplikasi Odoo adalah Sales, Inventory, Employee, Website, Discuss, Attendance, meningkatkan efisiensi tugas-tugas yang berkaitan dengan pencatatan dan pengumpulan data, mengurangi waktu yang dibutuhkan setiap karyawan untuk menyelesaikan setiap tugas, meminimalkan kesalahan saat memasukkan harga dan spesifikasi produk, dan memastikan jaminan dokumentasi yang tepat. Next. Saran dari kelompok kami,
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran untuk meningkatkan sumber daya teknologi perusahaan melalui pegawai IT dan meningkatkan kemampuan karyawan dalam beradaptasi dengan penggunaan sistem ERP. Dengan meningkatkan kompatibilitas antara proses bisnis dan yang digunakan perusahaan sehari-hari dengan yang terdapat pada aplikasi Odoo, PT Pelangi Ratu Mandiri akan dapat mengelola proses bisnis dengan lebih jelas. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Pak Markus sebagai ketua. Baik, demikian tadi adalah presentasi dari kami, kelompok kami, yang tentunya adalah penyelesaian tugas untuk RP ini. Baik, tentunya seperti yang disampaikan dalam paparan tadi bahwa kami juga membuka ruang pertanyaan di media sosial yang sudah kami post di salah satu Instagram kelompok kami. Tentunya hal ini menjadi bukti keterbukaan kami sehingga apa yang menjadi tugas kami ini juga bermanfaat untuk khalayak umum ya, untuk semua orang, baik terbuka secara luas. Dan tentunya dari postingan kami ada beberapa pertanyaan yang masuk sehingga hal ini juga menjadi koreksi, tentunya akan menjadi masukan buat kami dan akan menjadi bahan evaluasi. Bahkan ini juga mungkin menjadi indikator bahwa tugas ini sangat menarik gitu loh, sangat menarik teman-teman di luar sana. Jadi ada beberapa komentar yang tentunya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah saat membuat aplikasi mengalami kesulitan? Ya, tentunya saat membuat aplikasi ini kami sudah menggunakan Odoo. Ya, tentunya kalau dibilang kesulitan, tentunya pasti ada ya. Bagaimana kita menyesuaikan dengan tools-tools yang ada, dengan modul-modul yang ada, kemudian tools yang dibutuhkan dengan modul yang dibutuhkan itu juga membutuhkan membutuhkan pemetaan juga. Nah, kemudian yang kedua adalah saat menggunakan aplikasi ini, tentunya aplikasi ini kan tidak open source, jadi ya kami juga harus membuat ini secara cepat sehingga tidak bisa digunakan atau dipakai dalam jangka yang santai atau lama ya. Jadi kita harus menggunakan dengan cepat dan segera mungkin ya, karena untuk mengejar agar lisensinya masih program trial dan lain sebagainya masih free-nya bisa bekerja dengan baik. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Yang nomor 2 ini akan dilanjutkan teman saya, mungkin dijawab teman saya. Silakan teman-teman. Nomor 2 dari Miss Selvia 02. Silakan dibaca. Ya, masih di pertanyaan Miss Selvia 02, bagaimana cara kerja sistem aplikasinya? Ya, untuk cara kerja aplikasinya itu sebenarnya tergantung ya, kita perusahaan atau kita yang menentukan modul apa aja sih yang kita butuhkan untuk menunjang kegiatan di perusahaan itu. Nah, dari modul-modul yang kita pilih dan kita unduh itu ya nantinya akan berintegrasi antara modul gitu. Jadi memang ya Odoo ini cukup untuk mempermudah bagaimana kegiatan perusahaan itu bisa terintegrasi dengan baik. Gitu aja sih untuk jawaban atas pertanyaan Miss Selvia 02. Terima kasih. Mas Iko, selanjutnya ada pertanyaan dari Din Pratista. Mungkin teman-teman bisa dibantu menjawab juga. Silakan. Baik, saya izin untuk coba menjawab mengenai dari Kakak Din Pratista. Berapa lama dalam pembuatan aplikasi Odoo ini? Sebenarnya untuk yang lama itu dalam hal perencanaannya, jadi merencanakan apa saja yang akan dibuat, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, itu yang agak lama.
makan waktunya cukup hampir 3 minggu lah kurang lebih. Untuk penerapan ke dalam aplikasi Odoo-nya membutuhkan waktu 1 minggu, jadi kurang lebih sekitar 4 minggu atau 30 hari. Karena kan aplikasi Odoo ini dia seperti ada modulnya sudah disediakan gitu. Jadi kita mau pakai modul apa, kita gunakan. Mungkin ya seperti itu penjelasannya. Terima kasih Kang Iqbal. Teman-teman ini juga ada pertanyaan dari Kak Alvita underscore Sari 22. Kenapa Anda memilih aplikasi Odoo? Mungkin silakan teman-teman dijawab. Mungkin yang mau menjawab dari Kakak Alvita underscore Sari 22. Oke. Untuk pertanyaannya ini dari Kak Alvita @sari22. Kenapa Anda memilih aplikasi Odoo untuk meningkatkan perusahaan? Di sini adalah kita dari pihak dosen sarankan untuk di aplikasi Odoo ini karena lebih efisien dalam pembuatannya. Kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih Mas Rizal. Dan ini ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana dari Kak Daras M. Rani? Daras M. Rani ini pertanyaannya, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas sistem ERP yang baru diterapkan pada perusahaan dan faktor apa yang menentukan tingkat keberhasilannya? Nah, silakan teman-teman mungkin bisa dibantu menjawab. Baik, saya jawab Pak Markus. Siap. Pertanyaan dari Ibu apa Bapak nih, Daras Rani. Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas sistem ERP baru yang diterapkan pada perusahaan dan faktor apa yang menentukan tingkat keberhasilannya? Jadi untuk mengetahui sistem ERP yang baru dan faktor yang menentukan tingkat keberhasilan adalah aplikasi ini berjalan dulu selama pelaksanaannya. Nanti setelah mungkin dalam implementasinya sudah berjalan, mungkin nanti bisa tahu untuk hasil yang bisa dicapai dan tingkat keberhasilannya juga bisa ditentukan. Dari saya itu. Terima kasih Pak Raja. Baik, eh, sepertinya itu pertanyaan yang sudah masuk di media sosial dari postingan Instagram mengenai proyek ini, UAS ini. Ya, tentunya kita sangat bersyukur ada tanggapan dari teman-teman di media sosial. Tentunya hal ini menjadi sebuah indikator bahwa proyek yang kita usahakan ini cukup menarik. Ya, artinya dalam rangka Enterprise Resource Planning, implementasi sistem informasi pada PT Pelangi Ratu Mandiri. Tentunya selain paparan tadi, layout tadi, kita juga membuat apa namanya paper, dan tentunya paper ini nanti tentunya juga sebagai di sini datanya sangat lengkap sekali, mulai dari latar belakang, kemudian ada rumusan dan lain sebagainya, penjabaran sedetail, kemudian modul-modul yang kita sudah bangun, kita susun, baik termasuk informasi perusahaan juga kita juga sudah ada di sini semua. Nah, tentunya artinya dalam menyusun implementasi ini tentunya kami semuanya sudah berdasarkan ketentuan yang ada, dan semoga apa yang sudah kita bangun ini bermanfaat untuk perusahaan Pelangi Ratu Mandiri dan tentu dalam menjalankan kinerja usahanya. Tentunya harapannya dengan semakin meningkatnya kinerja perusahaan, semakin eksis dan meningkatkan mungkin pendapatan, dan tentunya akan muaranya pada ini ke ekonomi Indonesia. Baik, demikian tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Mohon izin, mungkin sebelum kita tutup, teman-teman ada yang perlu disampaikan, mungkin ada yang ingin menyampaikan. Cukup Pak. Ya, yang lain mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Baik, Bang Raja, Pak Rizal. Cukup Pak, Cukup ya Mas. mudah-mudahan bisa bermanfaat. Siap. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan para pemirsa semuanya. Saya akhiri untuk presentasi ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.